Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang akan memaparkan 6 area perubahan pada satker kami. Sebelumnya kami akan menampilkan yel-yel dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Siap merdeka, siap merdeka, siap merdeka. Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. No korupsi, integritas hati. Kami akan mulai dengan area 1, yaitu manajemen perubahan. Kami telah membentuk tim kerja yang didahului dengan rapat pembentukan tim kerja, kemudian diterbitkan SK pembentukan tim kerja, dan selanjutnya penandatanganan fakta integritas melalui upacara beserta seluruh pegawai. Kemudian kedua, rencana pembangunan zona integritas. Telah adanya buku profil pembangunan zona integritas, adanya dokumen rencana aksi, kemudian sosialisasi lewat media sosial, dan pembuatan banner yang dipasang di Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Pemantauan dan evaluasi pembangunan BBK dilakukan melalui rapat evaluasi dan notulensi yang selanjutnya terus dievaluasi hasil dari rapat evaluasi tersebut. 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja, yaitu Kajari menerima apel pagi, Kajari mengikuti sidang, mengisi absensi, dan memimpin rapat-rapat evaluasi. Area 2. Penataan tata laksana. Adanya prosedur operasional tetap atau SOP kegiatan utama, yaitu kami telah ada SOP dari semua bidang, yaitu bidang PIDU, Datun, SOP bidang Dinsus, Intel, dan SOP adanya surat masuk dan surat keluar, serta adanya SOP benturan kepentingan. E-Office. Kami telah mempunyai aplikasi siap berjasa di bidang intelijen, aplikasi CPD, CMS, dan SIMAK BUMN. 3. Keterbukaan informasi pabrik yang dikeluarkan melalui SK pengelolaan SPIP, terdapatnya ruang informasi pabrik dan pelayanan umum gratis. Adanya media sosial, yaitu Instagram, Facebook, YouTube, dan website. Area 3. Penataan sistem manajemen SDM. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, yaitu adanya peta jabatan, mengusulkan kebutuhan pegawai ke Kejaksaan Tinggi, adanya papan kepangkatan. 2. Pola mutasi internal, yaitu melakukan pola mutasi internal antar bidang di satker kami. 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yaitu adanya BIMTEK CPD, diklat online, dan surat perintah mengikuti diklat. Penetapan kinerja individu, yaitu adanya pemberian penghargaan kepada pegawai dan honorer yang berprestasi, dan adanya sasaran kinerja dari pegawai. 5. Penegakan aturan disiplin atau kode etik, kode perilaku pegawai melalui bimbingan rutin kode etik di bidang kerja dan pelaksanaan APRED. Sistem informasi kepegawaian, yaitu melalui pengisian SIMKARI secara rutin. Area 4. Penguatan akuntabilitas kinerja, yaitu adanya rapat penyusunan dan perencanaan kinerja, adanya keterlibatan pimpinan dalam mengevaluasi dan mengawasi kinerja. Kemudian rapat sosialisasi. Yang kedua, pengelolaan akuntabilitas kerja melalui pelatihan secara virtual, perjanjian kerja, sosialisasi, dan sertifikat pindahan. Area 5. Penguatan dan pengawasan. 1. Pengendalian gratifikasi. Telah dilakukan pemasangan public campaign
laporan pengendalian gratifikasi, banner di media sosial, quotes dan himbauan-himbauan. 2. Penerapan SPIP melalui ruang layanan SPIP, adanya SK pengelola SPIP. Pengaduan masyarakat, laporan rekapitulasi pengaduan yang dikirim secara berjenjang, kemudian adanya nota dinas tindak lanjut pelaporan pengaduan. Whistleblowing system, yaitu adanya SK dan nota dinas yang dibuat. Penanganan benturan kepentingan, adanya sosialisasi internal, adanya SOP benturan kepentingan. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai, yaitu LHKPN pegawai yang dibuat secara rutin dan dikirim ke KPK. Area 6, peningkatan kualitas pelayanan publik. Standar pelayanan yaitu telah adanya pelayanan tepat waktu pintu atau PTSP yang mengutamakan prokes, terdapat aturan pelayanan yang telah terpampang di PTSP, pengembalian barang bukti yang diantar ke tempat si pemilik, dan adanya SOP pelayanan. 2. Budaya pelayanan prima, selalu disosialisasi kode etik kepada para pegawai, kemudian media massa, media sosial, pemberian reward kepada pegawai dan pegawai. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan, adanya penilaian masyarakat secara langsung, pengisian kotak kepuasan, barcode survei kepuasan, hasil survei online, dan adanya kotak kepuasan yang ada di BTSP. Inovasi yang telah dilakukan adalah adanya aplikasi program jaga desa untuk membantu para kepala desa dalam menggunakan dana desa yang ada di desa masing-masing. Kemudian adanya kotak saran dan survei online, dan yang seperti tadi pengantaran barang bukti. Layanan-layanan lainnya yaitu sosialisasi aplikasi tersebut kepada kepala-kepala desa sehingga kepala desa mampu untuk mengoperasikan aplikasi tersebut. Kemudian ada pemberian bantuan pasca bencana di masyarakat yang kurang mampu. Layanan lainnya adanya MOU dengan dinas-dinas di pemerintah. Kemudian ada program jaksa menyapa serta jaksa masuk sekolah. Sarana prasarana yaitu adanya area cuci tangan, ruang ramah anak, ruang konsultasi, ruang ibu menyusui, adanya klinik, layanan difabel dan layanan SPIP. Sarana prasarana nanti bisa dilihat di foto after dan before yang akan kami kirimkan. Terima kasih. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban terus bergerak, terus berkarya untuk bangsa. Terima kasih.